Halo semuanya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya semua hal di alam semesta ini bergerak? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas aturan mainnya. Dari hal-hal terkecil sampai yang paling besar, semuanya itu ternyata diatur oleh prinsip-prinsip yang sama. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, pikirin. Apa coba persamaannya apel yang jatuh dari pohon sama kereta api yang melaju kencang? Kelihatannya beda banget kan? Tapi sebenarnya ada satu benang merah. Ada satu kekuatan. Ya, kekuatan tak kasat mata yang bekerja pada keduanya. Dan kalau kita paham konsep ini, wow, kita bakal bisa melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Nah, ini dia jawabannya. Gaya. Yap, sesimpel itu. Gaya. Itulah dorongan dan tarikan yang nggak kelihatan, yang bikin apel jatuh dan kereta bergerak. Ini adalah kekuatan paling dasar yang jadi motor penggerak seluruh alam semesta. Sebenarnya, kita tuh berurusan sama gaya setiap hari, setiap saat. Seringkali kita bahkan nggak sadar. Coba bayangin, waktu kita mendorong becak. Atau mungkin abang-abang mendorong gerobak bakso. Atau pas lagi seru-serunya nendang bola. Bahkan hal yang kelihatannya sepele kayak narik timba dari sumur, itu semua, tanpa kecuali, adalah contoh nyata gaya lagi bekerja. Jadi, intinya apa sih gaya itu? Gampangnya gini, gaya itu ya dorongan atau tarikan, titik. Interaksi inilah yang jadi pemicu semua gerakan. Tanpa ada gaya, gak akan ada yang bergerak. Semuanya bakal diem aja. Simpel kan? Tapi ini fundamental banget. Dan ternyata gaya itu nggak cuma satu jenis. Wah, banyak banget rasanya. Ada gravitasi kan, yang bikin kita nggak melayang ke angkasa. Terus ada gaya magnet, ada juga gaya listrik. Bahkan karet gelang yang kita tarik, itu punya gaya pegas. Kekuatan dari tubuh kita sendiri, itu namanya gaya otot. Sampai, nah ini dia, gaya gesek, yang kerjaannya merem semua gerakan. Semua gaya ini tuh kerja barengan, membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita udah paham nih apa itu gaya. Pertanyaan berikutnya, terus kenapa? Apa yang terjadi kalau ada gaya? Nah, inilah akibatnya. Kalau sebuah gaya bekerja pada suatu benda, benda itu akan bergerak. Ini adalah hubungan sebab akibat paling dasar dalam ilmu fisika. Tapi ada satu hal yang menarik banget, dan mungkin sedikit bikin bingung soal gerak. Ternyata, gerak itu relatif. Maksudnya gimana? Gini, coba bayangin. Kalau Anda di pinggir jalan, Anda lihat bus itu bergerak. Tapi kalau Anda ada di dalam bus, yang kelihatan bergerak malah jalanannya kan? Jadi bergerak atau enggaknya sesuatu, itu tergantung dari sudut pandang kita. Atau yang biasa disebut ilmuwan sebagai titik acuan. Oke, biar makin dalam nih pemahaman kita soal gerak, kita harus kenalan sama dua istilah, skalar dan vektor. Apa bedanya? Gampang kok. Skalar itu cuma ngasih tahu seberapa banyak atau seberapa jauh. Misalnya, mobil jalan 12 meter. Udah, gitu aja. Tapi kalau vektor, dia ngasih tahu seberapa banyak plus kemana arahnya. Jadi, mobil jalan 12 meter ke arah utara. Nah, ada arahnya. Ini kelihatannya beda tipis, tapi penting banget. Nah, perbedaan skalar dan vektor tadi itu kepake banget buat bedain kelajuan dan kecepatan. Sering ketuker kan? Gini, kelajuan itu skalar. Dia cuma angka yang Anda lihat di speedometer, 80 km per jam misalnya. Tapi kalau kecepatan, itu vektor. Jadi bukan cuma 80 km per jam, tapi juga ke arah mana. Jadi pas Anda ngasih petunjuk jalan ke teman, lurus terus 2 km, terus belok kanan. Nah, itu sebenarnya Anda lagi ngomongin kecepatan. Oh iya, dan jangan sampai lupa sama musuh bebuyutannya gerak, gaya gesek. Gaya ini tuh selalu ada setiap kali ada dua permukaan yang bersentuhan. Dan tugasnya cuma satu, melawan gerakan. Dia yang bikin benda jadi lambat dan akhirnya berhenti. Kedengarannya nyebelin ya? Eits, jangan salah. Tanpa gaya gesek, kita bahkan nggak akan bisa berhenti jalan loh. Bayangin aja, kita bakal terus meluncur. Oke, kita udah ngobrolin soal gaya dan gerak. Tapi pernah kepikiran nggak, buat menghasilkan gaya itu butuh apa? Kekuatannya datang dari mana? Nah, jawabannya ada di elemen ketiga dan terakhir kita, energi. Anggap aja energi ini bahan bakarnya alam semesta. Dia yang ngasih tenaga buat semuanya. Jadi energi itu apa? Intinya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau ya gampangnya kemampuan untuk membuat perubahan. Dan ada satu aturan emas soal energi yang nggak bisa dilanggar. Energi itu abadi. Dia nggak bisa diciptakan, nggak bisa juga dimusnahkan. Dia cuma bisa berubah bentuk. Contohnya, energi kimia dari makanan yang kita makan berubah jadi energi gerak waktu kita lari. Secara umum, energi itu ada dalam dua wujud utama. Pertama, energi potensial. Ini adalah energi yang lagi disimpan, yang lagi nunggu buat dipakai. Kayak mangga yang masih ngegantung di pohonnya. Nah, begitu mangga itu jatuh, pluk, energinya langsung berubah jadi wujud kedua,
energi kinetik. Ini adalah energi gerak. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana kita, manusia, memanfaatkan semua konsep fisika ini di dunia nyata? Gimana caranya kita menjinakkan energi alam buat jadi listrik yang bisa nyalain lampu di rumah kita? Cara pertama, kita bisa ngebor ke dalam planet kita sendiri. Ini namanya energi panas bumi atau geothermal. Jadi, kita pakai panas yang luar biasa dari inti bumi untuk menghasilkan listrik. Keren kan? Kita benar-benar memanfaatkan kekuatan dari planet tempat kita tinggal. Lalu, tentu saja kita bisa melihat ke atas, ke matahari, sumber energi terbesar kita. Energi surya itu pada dasarnya menangkap cahaya dari reaktor fusi raksasa di langit itu dan mengubahnya jadi listrik lewat panel surya. Sumber energi ini, wah, melimpah ruah. Kita juga bisa memanfaatkan sesuatu yang nggak kelihatan. Udara yang bergerak, alias angin. Ingat kan energi kinetik? Nah, energi kinetik dari angin inilah yang dipakai buat muter baling-baling turbin raksasa. Gerakan muter itu kemudian diubah jadi listrik. Ini contoh sempurna dari perubahan energi yang kita bahas tadi. Sekarang, yuk kita bahas lebih dalam salah satu sumber energi masa depan yang lagi banyak dibicarakan. Ini menarik, tapi juga agak kompleks. Namanya biofuel. Intinya adalah kita mengubah bahan-bahan organik jadi bahan bakar. Gampangnya gini, biofuel itu bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup atau sisa-sisanya. Bisa padat, cair, atau gas. Jadi beda sama bahan bakar fosil yang harus kita bor dari perut bumi, biofuel ini bisa kita tanam atau kita kumpulkan dari bahan-bahan organik. Terus gimana cara bikinnya? Wah, ada beberapa cara. Pertama, kita bisa langsung bakar aja limbah organik yang kering. Kedua, kita bisa fermentasi limbah basah, contohnya kotoran hewan, buat menghasilkan gas yang bisa dibakar, namanya biogas. Atau cara ketiga, kita bisa sengaja menanam tanaman yang tumbuhnya super cepat, khusus buat dipanen jadi bahan bakar. Dan ini bukan cuma sekedar teori atau eksperimen di lab loh, ini udah kejadian. Contohnya, Uni Eropa itu udah dari tahun 2010 punya target buat mencampurkan sekitar 5,75% biofuel kayak etanol ke dalam bensin biasa. Jadi, ini bukti kalau teknologinya memang sudah dipakai secara nyata. Dan potensinya ini gede banget. Ada beberapa jenis biofuel yang lebih canggih, contohnya biobutanol. Nah, yang bikin dia super menarik adalah bahan bakar ini bisa langsung dituang dan dipakai di mesin mobil kita sekarang, tanpa perlu diubah-ubah sama sekali mesinnya. Praktis banget kan? Jadi, begitulah perjalanan kita. Mulai dari sekedar dorongan dan tarikan, sampai kita ngobrolin masa depan energi. Kita sekarang jadi lebih paham fisika di balik itu semua. Nah, sekarang pertanyaan besarnya yang tersisa untuk kita semua adalah, dengan semua pengetahuan ini, gimana cara kita akan memilih untuk menyalakan dunia kita di masa depan?